membunuh kan itu kan norma sosial kan. Semua agama itu mengajarkan apa? Kedamaian dong. Semua mengajari kita untuk ada kasih, cinta kasih, kasih ya. Semua agama begitu. Terus sama-sama kasih semua kita pada sesama manusia, kan damai. Ribut-ribut, apa sih yang kau ributkan? Kita sama-sama manusia, cuma beda agama doang. Ngapain mesti ribut-ribut? Kan agama cuma keyakinan doang. Dan kan kita sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih. Semua diciptakan. Makanya dalam norma sosial itu semua norma yang berlaku di masyarakat. Di masyarakat kita yang di Indonesia ini. Nah, termasuk norma sosial itu apa saja misalnya. Selain yang tadi kita sebut-sebutkan, apalagi. Kan kalian sampai sebesar ini kan, tadinya kan semua bayi kan. Ada yang langsung besar sebesar Gerald ini. Atau dari bayi dulu, merangkak dulu, nenek, merangkak, jalan, sampai lari, sekolah, segala macam itu jadi besar itu karena bisa jadi besar kenapa? Tiba-tiba kok nggak langsung tiba-tiba gede segini kan enggak. Karena pertumbuhan dok. Apa-apa. Jangan terlalu cepat lalu suaranya menggema itu. Karena pertumbuhan dok. Ya, kenapa bisa tumbuh? Karena dikasih makan dok. Iya. Jadi makanan itu kan ya, makanan itu kan sesuatu yang kayak bensin gitu. Mobil jadi jalan. Kalau kalian nggak makan, nggak hidup kan. Benar nggak? Kita dari kecil dikasih makan, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Teratur kan? Makanya kita jadi tumbuh. Itu kan dari sejak bayi itu bayangin. Itu kan budaya yang diturunkan dari orang tua kita. Kita diurus dengan baik, diberi makan, tumbuhlah kita ya. Makanya kalau pasien sudah nggak mau makan, itu masih normal nggak? Tidak dok. Iya, sudah terganggu apanya tuh? Kognitifnya dok. Kalau udah nggak mau makan, apalagi nggak mau minum, wah lebih khawatir lagi. Yang khawatir biasanya siapa tuh? Kalau kalian nggak mau makan, nggak mau minum. Orang tua dok. Iya, orang tua dari kecil juga. Orang tua kita tuh khawatir kalau kita makannya nggak benar, minum nggak benar. Yang dikhawatirkan kita jadi apa kalau nggak mau makan, nggak mau minum? Jadi kurus. Kalau nggak mau minum, Sakit dok. Jadi sakit dok. sakitnya apa? Dehidrasi. Dehidrasi,
Bisa membahayakan diri sendiri nggak? Bisa dok. Jadi pertama nggak mau makan, nggak mau minum. Tuh yang minumnya dicukupi, tapi makanannya sedikit diberikan, itu orang masih hidup nggak? Kalau minumnya dicukupi, tapi kalorinya, makanannya dikurangi. Masih kok. Masih, ya. Itu kita lihat korban-korban di akibat perang dunia tuh, yang orang-orang yang dihukum, yang ditangkap oleh Nazi Jerman itu mereka tuh sepertinya dikasih minumnya cukup, makanannya, nasinya, kalorinya nggak ditambah. Itu mereka seperti mayat hidup, tengkorak dibalut kulit, tapi masih bisa jalan lemah, kadang-kadang udah nggak bisa jalan. Kemudian mereka kumpulkan, udah nggak bisa melawan tuh, kan. Langsung dikasih gas. Udah ratusan ribu tuh orang meninggal, mati. Tawanan-tawanan zaman Perang Dunia Kedua. Itu kalau kalian ke Polandia tuh di Auschwitz ya, itu bergerbong-gerbong mereka dikumpulkan di sana, ditawan, ya gitu. Dia rambutnya udah mati tuh, udah ada digas gitu, rambutnya dikumpulkan, dibuat karpet. Kulitnya yang tadinya gemuk karena kurus jadi kulitnya banyak kan, itu dibikin percobaan, bikin kap lampu oleh Nazi Jerman itu. Ternyata bisa juga kulit manusia jadi kap lampu itu. Ke sana tuh lihat kacamata ya, kacamata tuh satu kamar penuh kacamata John Lennon itu yang bulat itu kan, zaman dulu kan gitu kan, ada variasi kacamata kayak sekarang. Oh itu mengerikan. Yang lemaknya masih ada, kumpulkan, dibikin sabun. Bayangkan. Jadi tentang makan minum ini, kalau seorang sudah nggak mau makan, nggak mau minum, itu melanggar norma sosial. Iya dok. Iya, itu sudah ada gangguan dalam norma sosialnya. Yang paling khawatir kan biasanya orang tuanya kalau nggak mau makan. Jadi itu alasan seorang pasien nggak mau dibawa ke rumah sakit sebagai keluhan utama itu, orangnya sudah nggak mau minum berapa hari. Itu yang khawatir kan orang tuanya. Apalagi kalau dia sudah norma sosial yang lainnya, seperti hormat ke orang tuanya sudah tidak ada, ibunya dicekik, bapaknya ditenang. Itu sebagai keluhan utama yang menyebabkan mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau keluhan utama itu selalu keluhan yang utama yang menyebabkan mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi bukan keluhan utamanya gelisah. Gelisah aja kok dibawa ke rumah sakit. Kalian mau kalau lagi gelisah tangkap masukin ke rumah sakit, mau? Kan nggak mau. Makanya yang logis tuh kalau nulis dalam keluhan utama seorang pasien tuh jangan ditulisnya gelisah. Nggak logis itu. Gelisah aja, kalian juga kalau gelisah aja kan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi keluhan utamanya dia sudah nggak mau makan, atau membahayakan diri sendiri, udah nggak mau minum, lalu sudah mukul orang tuanya, marah-marah dari orang tuanya,
Kalau sudah berani ke orang tuanya, apalagi ke orang lain. Benar nggak? Mereka udah nggak lihat. Orang tuanya ya udah dia pukul, dia tendang. Orang lain gimana? Kalau dia pukul ke orang lain kan nggak tahu dia lagi sakit jiwa. Tahu-tahu dia pukul, dibalas. Kemudian jago silat ya. Sehingga yang mukul ini membahayakan dirinya sendiri nggak? Ya, karena membahayakan diri sendiri, nanti ada GAF-nya tuh berapa tuh GAF-nya? Global Assessment of Function-nya. Kan di dalam diagnosa, kalian kan selalu ditanya tuh dalam link aksis kelima, GAF-nya berapa? 20 sampai 11, Dok. Ya, kalau GAF itu kan bisa untuk follow up. Kalau follow up tuh biasanya dari yang jelek dulu ke bagus atau dari yang dari bagus dulu ke jelek. Jadi GAF-nya tuh gimana? Global Assessment of Function. Itu GAF bisa untuk follow up. Jadi dia kalau sudah ke arah yang normal, berapa yang normal GAF? 91 sampai 100, Dok. Iya, ke arah 91-100, GAF yang dari berapa tuh? Kalau membahayakan diri sendiri, GAF-nya berapa? 20 sampai 11, Dok. Dari bilangin, masa dari yang jelek, yang bagus dulu ke yang jelek, atau yang dari jelek ke yang bagus? Kalau follow up tuh, ngapain Dari di jelek ke sama? Kalau jadi dari bagus jadi jelek. Jadi harusnya berapa GAF-nya? Dan kalau sampai dirawat itu, di aksis keempat tuh, tarafnya ringan, sedang, atau berat. Terus sudah membahayakan jiwa sendiri itu. Iya, makanya di aksis keempat selalu dicantumkan tarafnya ringan, sedang, atau berat. Dengan GAF ini kalau membahayakan jiwa sendiri berapa GAF? Berarti pasien yang mau bunuh diri kan membahayakan jiwa sendiri kan? Itu GAF-nya berapa? Pasien yang nggak mau makan, nggak mau minum kan membahayakan diri sendiri kan? GAF-nya berapa tuh? izin dokter, apakah dokter Apa bang? Nggak jelas. GAF berapa? Nggak jelas tuh jawabannya barusan. Nggak kedengeran. Coba diulang. Apa Yosef? Yosef tahu nggak? GAF-nya berapa? Kalau Gerald bilang 20 sampai 11. Kalau menurut Yosef apa? GAF-nya berapa sih? 3140, Dok. 3140. Itu GAF tuh kalian lihat di mana sih? PPDGJ kan? Dok, sekarang lihat dulu, nanti dokter ke toilet dulu bentar ya.
Jadi berapa menurut PPDGJ GAF-nya yang membahayakan diri sendiri? Izin dokter 1 sampai 10. Setelahnya apa? 11 sampai 20, Dok. Ya, 11 sampai 20. Itu membahayakan diri sendiri itu. Jangan dibalik 20 jadi 11. 11 sampai 20. Normal berapa? Normal berapa? 91 sampai 100 ya, Dok. Iya, jadi kalau dia nanti diobati makin bagus ke arah 91, ya kita bisa pulangkan gitu. Jadi mulai dari yang kecil dong. Jangan dibalik begitu. Kan sudah beda. Kan jadi lebih bagus. Bukan dari bagus jadi lebih jelek. Enggak, kan kita obati, dia dirawat. Itu GAF itu bisa untuk follow up. Jadi kalau GAF-nya meningkat terus dari 11 sampai 21 sampai ke arah 91, 100 ya kita bisa pulangkan. Sudah mulai sembuh dia nanti. Ya. Ya jadi kalau seorang nggak mau makan, nggak mau minum, atau mau coba bunuh diri, lalu sudah tidak menghormati orang tuanya, mencekiklah atau apa, itu kan semua membahayakan diri sendiri. Itu sebagai keluhan utama yang dicantumkan dalam keluhan utama. Gitu, ya. Ya logis lah, orang tuanya mau dia mati di rumah kan bikin repot. Kalau sakit sampai berat sekali, lagi sampai mati ya jangan di rumah lah. Meskipun dia nanti sudah lama di rumah, lalu kambuh lagi penyakitnya. Tapi mereka nggak mau tuh anaknya itu meninggal di rumah. Ya diobatin dulu lah. Ya. Begitu kalian nggak mau makan, nggak mau minum aja waktu bayi, itu langsung dibawa ke dokter. Bawa ke puskesmas, bawa ke dokter. Untuk diobati tuh. Karena nggak mau minum, kan bisa sakit tuh. Nggak mau makan, bisa malnutrition ya. Sakit ya, apalagi kalau nggak mau minum. Itu orang tua kita khawatir tuh kalau kita dari kecil yang biasanya makannya bagus, jadi mulai susah makan, oh, jangan-jangan nih cacingan. Kasih vitamin dulu, kasih obat cacing. Oh, makannya bagus lah gitu. Senang mereka. Ya. Jadi kalau orang pasien yang sudah nggak mau makan, nggak mau minum itu logikanya udah pasien itu sudah nggak jalan. Kalau logika pasien itu nggak jalan, makanya waham dimasukkan juga dalam gangguan penilaian. Ya, sebab logikanya yang waham juga udah nggak jalan. Orang normal nggak ada waham, ya ada waham. Karena logika orang itu sudah nggak jalan. Makanya dalam gangguan jasman, waham dimasukkan di dalam gangguan penilaian. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Nah setelah gangguan penilaian apa? Wawasan penyakit, Dok. Nah, wawasan penyakit tuh yang bahasa kerennya tuh insight of illness. Jadi kalau kita kan merasa sakit kepala, merasa panas kan kita merasa kan.
soal seseorang menderita gangguan jiwa juga dia bisa merasa atau tidak, ya. Biasanya kalau sudah ada handai-handai nilai realitanya, dia biasanya nggak merasa kalau dia ada gangguan jiwa. Jadi kita bilang insight of illness-nya buruk. Ya, dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, nggak merasa. Dia ngomongnya banyak, merepet, itu nggak merasa. Ditanya satu kalimat, ngejawabnya 10 kalimat, dia nggak merasa. Dia nggak tenang, mundar-mandir, kayak gelisah gitu juga, nggak merasa. Yang dengan gangguan depresi, murung, sedih, menyendiri, dia nggak merasa kalau dia sakit itu. Inside of Indonesia buruk. Makanya kalau orang dengan gangguan jiwa itu biasanya dibawa oleh orang lain ke rumah sakit. Benar nggak? Nggak ada orang dengan gangguan jiwa yang berat datang sendiri pengen berobat. Ada nggak? Tidak Logikanya ada dok. itu. Makanya itu selalu keluarganya yang bawa atau tetangganya atau apa. Kalau sudah mengganggu sekitarnya kadang-kadang RT RW yang bawa. Kalau RT RW kita hetero, gimana? Heteronya dapat dipercaya, kurang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Kurang dok kalau bukan keluarga. Makanya kalau RT RW bukan keluarga. Adekuat nggak mungkin. Apalagi kurang adekuat juga nggak mungkin. Dan bukan keluarganya. Tapi tidak adekuat mungkin nggak. Kalau dari RT RW tidak adekuat bisa nggak? Bisa dok. Maksudnya gimana tuh kalau hetero yang datang kok tidak adekuat gitu gimana? Mungkin karena tidak tinggal bersama gitu ya dok. Kayak masih kurang kenal pasien. Ya karena dia tetangga jauh, dia ketua RT-nya, ketua RW-nya. Kalau ketua RT masih tahu lah tentang keluarga itu. Tapi kalau RW udah lebih jauh lagi kan. Ketua RW itu bisa berapa RT kan. Jadi dia nggak jelas satu persatunya. Kalau ketua RT masih bisa. Tapi mereka tuh selalu ada kuatnya juga, cuman kurang ada kuat. Kalau tidak ada kuat mah pasien juga tuh diam aja. Masa ketua RT atau RW-nya sembari diam aja, bawa aja kayak robot. Oh, nih, udah, nih sakit jiwa. Oh, udah, mau ditanya-tanya. Kan mereka pasti akan bercerita juga, ini udah mengganggu lingkungan, udah telanjang-telanjang, ngambilin barang-barang di warung, nggak bayar. Itu sudah mengganggu lingkungan. Jadi sama ketua RT-nya dibawa. Nah, itu keterangan dari ketua RT itu nggak mungkin adekuat lah. Jadi kurang adekuat. Tapi bukannya tidak adekuat, dia masih bisa cerita. Kalau tidak adekuat, mah pasien juga yang antarnya. Ya, ya jadi insight of illness-nya tuh pada gangguan jiwa makin berat atau gangguan itu insight of illness-nya buruk. Di antara kalian kan di MMPI ada yang dengan gangguan bipolar, ada yang dengan gangguan depresi. Itu kalian masih bisa ikut kuliah, mendengarkan. Cuman sudah mulai banyak lupanya. Yang baru diajari juga
kok lupa, ya, masuk kiri keluar kanan, jadi konsentrasinya kurang. Dari kalian aja juga inside of virusnya, kalau ditanya ada nggak sih depresinya atau apa? Nggak merasa. Sudah diagnosisnya udah putus asa. Kadang-kadang suicide-nya sudah obvious, tapi nggak merasa kalau dia ada gangguan jiwa. Makanya kalau seorang dibawa ke rumah sakit jiwa tuh tanya, kamu kenapa dibawa ke rumah sakit jiwa ini? Mau tahu tuh saya dibawa ke rumah sakit ini karena saya suka ngeluh sakit kepala aja, jadi dibawa ke rumah sakit jiwa. Tanya tuh, kamu tahu nggak kalau rumah sakit jiwa tuh untuk orang-orang apa? Berarti ya orang yang sakit jiwa. Menurut kamu tuh yang sakit jiwa itu yang bagaimana sih menurut kamu tuh? Itu yang gila, yang suka jalan-jalan telanjang segala macam, cari makanan di tempat sampah. Kita tanya, kamu gitu nggak? Enggak, saya mau. Itu yang bawa saya aja tuh, yang pikir gitu. Kita tahu pasiennya tentang gangguan jiwa dia tahu, tapi dianya nggak merasa kalau seperti itu kan. Kita bilang bahwa inside awareness-nya tuh si pasien tuh buruk. Ya. Jadi sama seperti di MMPI juga, sudah di MMPI sudah suicide-nya tuh obvious nyata. Tapi kalau kita tanya ke orangnya, merasa nggak sih kamu bahwa ada keinginan untuk bunuh dirinya sudah nyata begini? Nggak merasa. Jadi inside awareness itu buruk gitu. Ya, makin berat suatu gangguan inside awareness yang makin buruk. Setelah inside awareness apa? Nah, berikutnya ada emosi dok, Emosi, afek sama emosi dan afek. Itu harus dibedakan tuh. Emosinya kalian mesti tulis. Yang disebut emosi itu apa sih? Beda nggak dengan afek? coba ya. Izin, Jok, kalau yang emosi itu yang kita tanyakan kepada pasiennya, misalnya apa yang Bapak rasakan hari ini, terus kalau dia bilang sedih, berarti itu emosi atau moodnya. Kalau sedih, senang itu kan mood, afek, bukan emosinya. Moodnya, afeknya gimana? Memang sering dikacaukan antara emosi, mood atau afek. Emosi itu emosi, sesuatu yang berjalan singkat. Sedangkan mood dan afek itu sesuatu yang berlangsung lama. Makanya gangguan mood bipolar, gangguan afektif bipolar, itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa itu gangguan moodnya. Ya. Jadi mood dan afek itu sesuatu yang berlangsung lama. Kalau emosi itu contohnya marah-marah. Marah-marah itu agresivitas apa? Itu simptomatologi itu, marah-marah. Kalau sampai udah mukul-mukul, banting-banting barang, agresivitas apa? Agresivitas fisik dok, sudah sampai melakukan kekerasan gitu. Ya kalau sampai banting barang, mukul segala macam itu agresivitas motorik.
Tapi kalau marah-marah saja baru namanya agresivitas, Verbal, Dok. ya agresivitas verbal ya. Marah-marah agresivitas verbal. Ada pasien-pasien dengan gangguan mood, emosi dan afeknya tuh terganggu juga ya. Jadi emosinya tuh orangnya jadi mudah, jadi sensitif tuh, mudah tersinggung, mudah marah. Ya, kalau marah-marah itu berlangsungnya cepet tuh. Nggak ada yang marahnya 1 minggu terus marah-marah gitu. Kalian pernah dengar orang yang marah-marah 1 minggu terus-terusan marah-marah terus? Pernah dengar nggak? Ada yang marah-marahnya nggak berhenti-berhenti gitu. Enggak pernah, Dok. Ya, karena marah-marah itu berlangsung singkat. Marah-marah, marah-marah, berhenti dia. Nanti nanti bisa timbul marah-marah lagi, tapi berhenti lagi. Jadi sama seperti orgasme pada pria, marah-marah, emosi itu. Saat naik, kemudian turun lagi. Kayaknya pada pria ada yang namanya mimpi basah. Itu mimpi basah tuh mimpi, tapi pada waktu mimpi itu terjadi orgasme tuh. Makanya tahu-tahu bikin pulau-pulau di celananya tuh. Tapi perempuan nggak pernah tuh mimpi basah begitu. Yang sering kita dengar, yang laki-laki bilang suka mimpi basah. Kalau perempuan nggak pernah cerita kalau suka mimpi basah gitu. Benar nggak? Atau kalian yang perempuan juga suka mimpi basah gitu? Nggak. Nggak ngerasa tuh, semua nggak merasa. Tapi kalau tanya Gerald, suka mimpi basah nggak Gerald? Sampai Yosef gitu, yang sering Yosef atau Gerald? Joseph, Dok. Lebih sering Joseph, Dok. Sebab sering cerita ya. Ada yang tiap malam, ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali gitu kan. Kita cerita ya. Apa-apa sebagai dokter mana tahu itu kan suatu fisiologis ya, itu yang normal. Kenapa mesti takut? Mutiara mah cuma senyum aja tuh. Jadi emosi itu sesuatu yang langsung cepat gitu maksudnya. Udah marah-marah nanti 3-4 jam kemudian dia marah-marah lagi ya, tapi nanti normal lagi. Ini dalam laporan kalau kita dengar lihat pasien sering marah-marah, itu agresivitas motor apa verbalnya jelas. Sesudah marah-marah dia normal lagi. Kemudian 3-4 jam kemudian dia marah. Ya, marah-marah doang nggak usah diopnam. Tapi kalau sudah agresivitas motorik, marah-marah, bapaknya ditendang, ibunya dicekik. Nah, itu kan udah nggak benar kan? Sudah melanggar norma sosial. Nah, itu dibawalah ke rumah sakit. Ya. Jadi itu tentang emosi, sesuatu yang berlangsung cepat. Tapi kalau mood, suasana perasaan hati, mood itu suasana perasaan hati, bisa disebut mood atau afek. Jadi suasana perasaan hati kita tuh bisa menurun, bisa meningkat. Yang meningkat ke arah hipomanik-manik, yang menurun ke arah depresi. Ya. Depresi itu bisa ringan, sedang, berat juga. Jadi kalau bipolar itu memang dua polar. Ada polar manik dan ada polar depresi. Antara kedua polar tadi dia normal.
Kecuali kalau polarnya itu campuran. Pada saat yang bersamaan ada polar naik, ada juga polar yang turun. Yaitu pada bipolar 2 tuh polar naiknya nggak seperti manik itu, tapi hipomanik. Tapi disertai dengan depresi berat. Pagi dia masih happy-happy, ketawa-ketawa, mulai banyak ngomong, tapi nggak sehebat manik. Nah, manik tuh ngomong terus banyak. Nah, hipomanik banyak juga yang dikerjakan, tapi nggak sebanyak yang manik. Dan masih biasanya yang dikerjakan oleh hipomanik itu masih masih benar. Tapi kalau udah manik, itu biasanya udah kacau. Banyak yang dikerjakan, tapi nggak selesai semua. Ya, jadi pada hipomanik minimal berapa hari untuk diagnosa episode hipomanik? 4 hari dok. Hipomanik. Jadi, kalau untuk manik minimal berapa hari? 1 minggu dok. 1 minggu. Untuk episode depresi minimal berapa hari? 4 minggu dok. Betul nggak? 4 minggu. 2 minggu dok. 2 minggu dok. Ya, makanya udah apa tuh hipomanik 4 hari ya. Kalau sudah manik itu semingguan. Kalau udah depresi itu 2 mingguan. Jadi orang dengan depresi itu minimal dia sedih terus menerus 2 minggu, kita sudah bisa bilang itu episode depresi berat kan, terus menerus minimal 2 minggu. Jadi pada orang yang berkabung berapa hari dia sedih-sedih nangisnya itu berapa hari? Mungkin sekitar semingguan dok kalau yang berkabung kelupaan. Iya, jadi kalau yang berkabung itu sudah minimal 2 minggu aja ya. Tiap hari dia sedih, nangis. Jadi nggak mau mengerjakan apa-apa, tiap hari sedih, makan juga susah, segala macam. Udah 2 minggu itu bukan berkabung lagi itu. Udah episode depresi itu. Makanya kadang-kadang yang berkabung tuh pengen pengen malu diri juga, pengen mengikuti pasangan. Sudah 2 minggu itu udahlah, kasih obat aja. Kalau itu nanti dia bisa bunuh diri segala macam. Karena sudah episodenya depresi berat, ya. Berarti kalian jadi bisa membedakan ini berkabung tuh atau bunuh diri, ya, atau memang episode depresi berat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, jadi antara emosi dan mood dan afek itu dipisah. Mood dan afek itu nanti hubungannya dengan status psikiatriknya. Nanti dia apa, dia roman mukanya murung, sedih. Itu nanti moodnya tuh, afeknya, moodnya menurun atau depresif gitu. Kalau dia happy itu roman mukanya happy, itu bisa euforia atau bisa hipomanik atau bisa manik. Happy, kalau yang manik happy happy sekali, tawa-tawa segala macam itu mukanya. Dari tingkah lakunya dan bicaranya kan nanti di situ ada juga tentang tingkah laku dan bicara, itu dipisahkan juga. Tingkah lakunya gimana? Kalau sering marah-marah, tingkah lakunya agresivitas verbal, karena marah-marah. Tingkah lakunya agresivitas motorik. Bapaknya ditendang, ibunya dicekik. Itu kan tingkah lakunya kan.
Jadi itu masuk di dalam bagian dari yang namanya tingkah laku. Lalu bicaranya kan lain. Lalu pada pasien depresi bicaranya tuh perlahan, kayak memandang dokter, ngomong juga pelan, kurang, nggak pede, tunduk aja yang pasien depresi. Jadi kalau kita tanya, malahan pasien depresi nanya lagi, apa lu yang ditanyakan? Dia nggak konsentrasi, nggak dengar, dia tanya lagi ke kita. Itu kita tahu ini pasien lagi moodnya lagi menurun, lagi depresi, dia nggak konsen. Kita ulangi lagi pertanyaannya, baru dia bisa menjawab. Sedangkan pada yang manik, ya kalimat, jawabannya 10 kalimat, merepet gitu. Itu yang namanya logore. Pada pasien dengan hipomanik manik itu biasanya ada logore. Ya. Pada hipomanik ya logorenya nggak sebanyak yang manik, ya. Jadi lebih ringan. Jadi setelah emosi, mood, dan afek itu apa, tinggal laku ya, bicara ya. Ada dekorum, dok. Dekorum itu hubungannya dengan kebersihan, sopan santun segala macam ya, cara berpakaian gitu. Itu biasanya kita tanyakan ke keluarganya. Kalau kalian tanyanya setelah hari kedua, hari ketiga, ya kelihatannya kayak mandi udah dimandiin, udah bersih. Pakai baju udah ganti baju segala macam. Ya. Makanya kalau untuk dekorum tuh kalian isinya waktu di rumah seminggu, sebulan, 2 bulan. Waktu di rumah tuh dekorumnya gimana? Apa dia masih sopan, santunnya masih bagus, kebersihannya dia masih mau mandi tiap hari, atau udah nggak mau mandi. Pasien tuh bisa nggak mau, ada yang menolak mandi sampai 1 tahun. Nah, jadi bayangin aja tuh, yang putih bisa jadi ke arah kehitaman tuh karena kotoran di kulitnya ya. Dan mereka nggak risih itu karena inside awareness-nya buruk, nggak merasa dia bau kalau nggak mandi 1 tahun juga. Baunya udah bau kayak bau sisofren yang begitu, pasien kronik yang nggak suka mandi gitu, dia nggak ngerasa kalau dia bau, tapi kalau ngedeketin kita cuma jauh dah, semeter aja udah kecium bau, ngapain dideketin ya. Jadi itu dekorum segala macam tuh tertanya sebelum dia masuk rumah sakit, dekorumnya bagaimana, sopan santunnya gimana. Kalau habis mandi masih mau ganti baju nggak? Jangan-jangan mandi masih mau, cuma jebur-jebur doang, nggak pakai sabun, nggak pakai apa. Keluar nggak mau ganti baju, tunggu sampai bajunya itu kering sendiri. Nah itu biasanya seminggu, sebulan, 2 bulan sebelum masuk rumah sakit sudah begitu. Jadi kalau kalian tanyanya 1 hari sesudah masuk rumah sakit atau hari keduanya yang sudah dibersihkan oleh perawat itu, bajunya udah diganti segala macam. Lalu kematangan di situ ada kematangan jiwa ya. Nah, kalau sudah sampai jiwanya matang sih biasanya dia sakitnya memang sebelum dia kecilnya sudah remajanya sudah lewat, dia baru kena gangguan jiwa. Tapi kalau misalnya sebelum dia kepribadiannya berkembang, dia gangguan timbul gangguan jiwa, itu yang kita temukan pada hebefrenik ya. Itu nanti
nanti gejalanya dia kalau ketawa, ketawanya ketolol, merasa perutnya udah busuk, ususnya udah busuk, segala macam. Jadi kalau dia masih remaja, ada gangguan jiwanya, itu mungkin pribadiannya imatur gitu ya, nggak matang daripada hyperphenomenic. Sedangkan pada pasien-pasien dengan depresi, dengan itu kadang sudah nikah, punya keluarga, punya anak, kita bilang pribadiannya yang Satu lagi yang udah tingkah laku dan bicara, dok. Nah, Terakhir. kan, tadi kan tinggal lakunya kalau dia banyak diam, tinggal lakunya hipoaktif, diam aja, itu kita tulis saja. Tinggal lakunya diam pasif gitu. Kalau ditanya menjawabnya perlahan atau terlambat itu yang kita namakan retardasi. Kayak tell me itu telat mikir. Ya. Nah, itu pada depresi. Kebalikannya pada pasien manik itu dia tinggal lakunya hiperaktif, nggak bisa diam, kayak gelisah. Gitu. Bicaranya logore, ya. Tanya satu kalimat, jawabannya 10 kalimat. Lalu dia hiperaktif, nggak bisa fokus gitu. Itu antara tingkah laku dan bicara itu dipisahkan juga. Jadi sama seperti emosi, ya emosinya gimana, mood dan afeknya bagaimana. Nah, itu selesai kita pembicaraan tentang pengisian status psikiatrikus ini. Ya. Kalian hari habis ini ada acara apa? Izin dok, ada mini lecture bersama Dr. Stephen. Oke, ya kita nanti lanjutkan lagi dengan BST CBD-nya. Nanti mungkin sekarang minggu keberapa? Nah, izin dok, sekarang minggu kedua, dok, 2 akhir, dok. Oh, Hari ya Senin udah. masuk minggu 3. Nah, nanti minggu ketiga kita bahas BST CBD-nya dan satu lagi nanti tentang CSS. CSS-nya sesuai dengan logbook aja. Oh, CSS-nya sesuai dengan logbook saja ya, dok. Oh, kan di logbook tentang gangguan anxiety kan, anxiety bukan PDGJ di DSM-5 ya. Ya. BST-nya kan sudah tahu kan tentang gangguan depresi nanti. CBD-nya tentang gangguan-gangguan psikiatrik yang ada depresinya apa saja. Ya. Kalian harus bisa mengenal tuh pasien depresi itu bagaimana. Macam-macam ternyata kan dari GAD itu gangguan cemas menyeluruh ya. Itu beda tuh dengan depresi GAD. Pokoknya semua yang ada hubungannya dengan depresi itu nanti kalian bicarakan dalam CBD ya. Pasien yang ada depresinya apa aja ya. Siswa afektif dengan episode depresi, episode kini depresi berat ya. Bisa. Tapi kalau sudah pasien siswa afektif itu jangan ditulis ciri psikotik lagi. Kan siswa afektif sudah psikotik. Cuman episodenya aja nanti bisa ringan, sedang, berat. Episodenya bisa manik, bisa hipomanik, bisa depresi. Jadi kalau gangguan bipolar itu kan ada depresinya, ada maniknya, tapi bisa dengan atau tanpa ciri psikotik. Ya.
Oke, Dr. Liv ya. Kalau kalian ada ini. Terima kasih banyak Dok atas Terima kasih banyak, Dok. Izin dong. Terima kasih.